Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Fitriana, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu kebijakan pendidikan dari Pak Nadiem yang baru-baru ini adalah memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian, yang mana luaran dari perbaikan kurikulum yaitu terbentuknya karakteristik pelajar Pancasila pada generasi masa depan. Pada pedagogi dan penilaian akan digunakan 3 sistem, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dalam mengimplementasi kebijakan pendidikan tersebut, maka ada beberapa faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain loh. Nah, sekarang kita masuk ke variabel pertama, yaitu komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila tujuan kebijakan pendidikan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ini perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi, keseragaman perlu dikomunikasikan, sehingga implementator mengetahui secara tepat tujuan kebijakan itu apa. Ada 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke variabel kedua ya, yaitu sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang tidak memadai, baik jumlah dan kemampuan, berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna, karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Kita juga harus mengenal ada 3 bentuk sikap atau respon implementator terhadap kebijakan. Yang pertama adalah kesadaran pelaksana. Yang kedua adalah petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerima atau penolakan. Dan yang terakhir adalah intensitas dari respon. Di samping itu, dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program, dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi yang lain. Baik, kita masuk yang terakhir, faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan, yaitu struktur birokrasi. Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau biasa dikenal dengan SOP. SOP ini menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Demikianlah faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.